Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan bidang usaha ayam crispy. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Nama saya Elsan Gesarmani. Nama saya Estia. Nama saya Alvin Juliarto. Kami dari kelas 11 MIPA 2 akan memaparkan makalah kami. Ringkasan eksekutif. Definisi produk. Ayam crispy atau ayam goreng tepung adalah hidangan yang terbuat dari potongan daging ayam yang telah dilapisi dengan tepung atau adonan encer yang dibumbui dan digoreng. Penepungan akan menambahkan lapisan renyah dan crispy pada bagian luar ayam sekaligus mempertahankan kelembutan dan kandungan air di dalam daging. Ayam goreng biasanya terbuat dari daging ayam yang telah diboiler. Banyaknya aktivitas manusia yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga terkadang tidak menyisakan waktunya untuk melakukan kegiatan memasak. Maka dari permasalahan tersebut kami bersindiatif untuk membuatkan sebuah solusi, yaitu dengan membuat sebuah usaha ayam crispy yang merupakan makanan dengan lauk yang simpel dan bergizi. Ayam crispy dibuat dengan daging ayam segar yang dibaluri dengan tepung dan digoreng dengan teknik deep frying, yaitu menggoreng dengan banyak minyak sehingga keseluruhan permukaan makanan terendam oleh minyak. Ayam crispy merupakan makanan internasional yang berasal dari negara Amerika Serikat. Usaha ayam crispy dapat dibuat dengan modal minimum, artinya tidak membutuhkan banyak biaya seperti usaha-usaha lainnya. Namun, usaha ayam crispy ini tidak sepenuhnya memuaskan karena memiliki pasar yang luas, dikarenakan juga banyak usaha-usaha yang serupa yang bahkan lebih bagus dari usaha ini. Yang kedua, di sini adalah konsep usaha. Ayam crispy sendiri merupakan salah satu makanan atau lauk makanan yang simple dan bergizi yang terbuat dari bahan dasar ayam segar. Usaha ayam crispy ini akan kami kelola berempat, dan setiap anggota mengumpulkan sejumlah modal yang nilainya sama, dan dengan demikian keuntungan atau profit yang kami peroleh akan kami bagi sama rata. Selanjutnya, selain sebagai pemodal atau owner, kami berempat juga bertugas sebagai pengelola bisnis ini, seperti melayani pembeli dan memproduksi ayam crispy. Adapun latar belakang ide usaha ayam crispy ini kami buat dikarenakan banyaknya pekerja kantoran, perusahaan-perusahaan besar, dan mahasiswa yang tinggal di kontrakan atau kos yang terkadang tidak sempat untuk membuat makanan setelah pulang beraktivitas ataupun makan siang. Maka dari itu kami akan menyediakan ayam crispy dengan cita rasa yang gurih serta pas di lidah anak muda zaman sekarang. Ayam crispy ini memiliki keunggulan lain daripada produk lainnya, yaitu dengan membuat ayam crispy menjadi makanan setengah jadi dan kemudian akan digoreng kembali ketika ada pembeli, sehingga menjadi makanan yang memiliki kualitas yang terjaga. Selain dari teknik pengelolaan yang berbeda, kami juga memberi packing yang berbeda, yaitu dengan menggunakan kardus atau kertas yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong plastik. Produk yang kami tawarkan berupa ayam crispy dan nasi. Ayam crispy atau ayam goreng tepung adalah hidangan yang dibuat dari potongan daging ayam yang telah dilapisi dengan tepung atau adonan encer yang dibumbui dan digoreng. Penepungan menambahkan lapisan renyah pada bagian luar ayam sekaligus mempertahankan kelembutan dan air dalam daging ayam tersebut. Wilayah pemasaran kami dalam hal ini kami memilih tempat-tempat yang padat dengan akan penduduk dan dekat dengan perkantoran seperti Jalan Jenderal Sudirman, dan sasaran pembeli kami adalah para pekerja kantoran, mahasiswa, penduduk di sekitar, dan pengguna jalan lainnya. Gambaran pasar. Setelah kami mengumpulkan data selama 4 hari, kami memiliki penjual ayam crispy di daerah Jalan Jenderal Sudirman sudah banyak diisi oleh usaha-usaha serupa. Daftarnya adalah penjual ayam crispy Jenderal Sudirman, warung ayam Admedika, warung depan kantor wali kota, dan Haji Mahmud. Jumlah konsumen. Dari data yang telah kami kumpulkan, konsumen terdiri dari 3 kelompok, yaitu pekerja kantoran, mahasiswa, penduduk, dan pengguna jalan. Rata-rata jumlah konsumen perharinya yaitu pekerja kantoran sebanyak 250 orang,
mahasiswa sebanyak 150 orang, dan penduduk atau pengguna jalan lainnya sebanyak 250 orang, sehingga total konsumen dalam satu harinya yaitu kurang lebih dari 650 orang per hari. Oke, baik. Target pasar diperkirakan dari setiap orang konsumen membutuhkan 2 kotak ayam crispy setiap harinya. Jadi dapat dihitung rata-rata konsumen per harinya. Total kebutuhan konsumen yaitu 1.300 kotak, dengan secara rinci 650 dikali 2 yaitu 1.300. Oke, poin yang pertama, penawaran atau ketersediaan produk dari para pesaing. Yang pertama yaitu ayam crispy Jensen. Kapasitas produk per hari yang dapat disediakan yaitu 250 kotak. Yang kedua yaitu warung ayam Amerika. Kapasitas produk perharinya yang ditawarkan yaitu 200 kotak. Yang ketiga yaitu warung depan kantor wali kota, kapasitas produk perharinya yaitu 250 kotak. Dan yang terakhir yaitu Haji Mahmud, sejumlah 250 kotak. Jadi total setelah dikalkulasi ada 950 kotak. Poin yang kedua yaitu proyeksi penawaran selama 4 hari berturut-turut. Hari yang pertama, penawaran berjumlah 950 kotak. Hari yang kedua, berjumlah 947 kotak. Hari yang ketiga, berjumlah 956 kotak. Dan hari yang keempat, berjumlah 960 kotak. Poin yang ketiga, proyeksi permintaan selama 4 hari berturut-turut tetapi tidak menetap. Yaitu hari yang pertama, permintaannya sejumlah 1.335 kotak. Hari yang kedua sejumlah 1.357 kotak. Hari yang ketiga sejumlah 1.309 kotak. Dan hari yang keempat berjumlah 1.310 kotak. Yang terakhir, poin keempat, rencana penjualan dan pangsa pasar. Hari yang pertama, sejumlah permintaan 1.335. Penawaran ada 950 kotak. Jadi setelah dikalkulasi, peluang pasar yang kami lihat berjumlah 383 kotak. Dan rencananya kami akan menyediakan kurang lebih 229 kotak atau sebesar 60%. Yang hari yang kedua yaitu 1.357 kotak jumlah permintaan, dan penawaran yang ditawarkan oleh 4 pesaing tadi yaitu 947 kotak. Terus peluang pasar yang kami lihat ada sejumlah 417 kotak, dan rencana kami akan menyediakan 250 kotak atau sebesar 60%. Hari yang ketiga yaitu ada sejumlah 1.309 permintaan. Penawaran ada 956, dan peluang pasar yang kami miliki ada 353, dan rencana penjualan kami ada di 211 kotak atau sebesar 60%. Hari yang terakhir atau hari yang keempat, permintaan ada 1.310 kotak. Penawaran ada 960 kotak. Peluang pasar yang kami miliki 350 kotak, dan rencana penjualan yang akan kami sediakan 210 kotak atau sebesar 60%. Oke, yang terakhir kita masuk pada pesaing dan kondisi pesaing. Yang poin pertama itu pesaing. Dari data yang kami sudah kumpulkan, ada beberapa penjual ayam crispy di daerah Jalan Jenderal Sudirman. Yang pertama, ayam crispy Jensen. Yang kedua, warung ayam Amerika. Yang ketiga, warung depan kantor wali kota. Dan yang keempat, Haji Mahmud. Poin kedua yaitu kondisi pesaing. Yang pertama, warung pesaing memiliki banyak langganan lama yang rutin memesan ayam crispy di sana. Yang kedua, harga yang ditawarkan pesaing adalah Rp10.000 tanpa nasi dan Rp15.000 dengan nasi. Yang ketiga, pesaing hanya mendistribusikan ke sekitaran toko. Dan yang terakhir, 4, promosi yang dilakukan hanya dari mulut ke mulut. Sekian dari kami dan terima kasih.
Itulah tadi pemaparan makalah kami yang dimulai dari pertama ringkasan eksekutif, kedua konsep usaha, ketiga gambaran pasar, keempat target pasar, dan kelima pesaing dan kondisi pesaing. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,